Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Melihat ke depan, kereta ilahi yang tertinggal di belakang pelopor mulai melambat. Pentingnya memperlambat sebelum tikungan di jalan adalah pengetahuan umum bagi pengemudi mobil dan kereta ilahi. Kalau tidak, jika seseorang ceroboh, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Bahkan pengemudi tua mungkin secara tidak sengaja membalikkan mobilnya. Namun, Suke tidak melambat. Sebagai gantinya, dia terus membiarkan AE86-nya mengkonsumsi bahan bakar saat dia berakselerasi. Suara mesinnya bergema di seluruh makam kekaisaran. Orang ini benar-benar gila. Dia terlalu tidak sabar. Kalau terus begini, dia akan keluar jalur gunung. Semua penonton ketakutan dan berseru. Pangeran ketiga tampak khawatir dan bergumam, ini buruk. Suke pasti akan kehilangan kendali atas kereta ilahi dan tidak akan bisa mengurangi kecepatannya. Tuan Muda Su, hati-hati. Putri ketujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kaisar logam yang duduk di singgasananya sedikit terkejut juga. Janda permaisuri di dalam kereta surgawinya menyipitkan matanya dan terus menatap mobil Suke dengan cermat. Di puncak gunung, pangeran kedua berkomentar dengan nada mengejek, pada akhirnya, kamu masih akan kalah. Zhang Lin, yang telah mengundurkan diri dari perlombaan karena kereta ilahinya yang rusak, berdiri di samping jalan gunung. Dengan wajah penuh penghinaan, dia menggelengkan kepalanya. Dia terlalu muda untuk sepenuhnya menyadari dan memahami apa artinya menjadi master kereta ilahi. Chariot King Zhang, mengapa dia tidak melambat, tanya seseorang dengan penasaran. Ini normal. Bocah itu bodoh. Dia pikir dia bisa menang dengan akselerasi yang gila-gilaan. Tapi itu sebenarnya akan menyebabkan dia kehilangan kendali atas kereta dewa karena kecepatannya yang tinggi. Bagaimanapun, sudah terlambat sekarang bahkan jika dia menyadari kesalahannya. Jadi begitulah, mereka yang mendengar itu menganggukkan kepala. Pandangan semua orang terfokus pada kurva yang akan dicapai Suke. Pada titik ini, AE86 Suke mulai menyalip kereta dewa lainnya karena kecepatannya yang luar biasa. Bahkan saat dia mendekati tikungan, dia tidak berusaha untuk melambat. Melalui jendela mobil, semua orang bisa melihat ketekunan dan keyakinan penuh di mata Suke. Apa yang sedang terjadi? Dia tampaknya sangat percaya diri. Saya pikir dia belum menyerah. Tidak mungkin. Apakah dia pikir di bawah kecepatan seperti itu, dia masih bisa bermanuver melewati tikungan? Banyak orang yang telah melihat ekspresi wajah Suke dengan keras mendiskusikan pikiran mereka. Di bawah tatapan gugup semua orang, mobil Suke akhirnya mencapai tikungan. Tiba-tiba, Suke bergerak. Anggota tubuhnya bekerja sangat cepat, tangannya dengan cepat menyesuaikan persneling, kaki kanannya menginjak rem sementara kaki lainnya menginjak pedal gas, menendang pedal masuk dan keluar secara bergantian. Saat bagian depan mobil mendekati tikungan, tangan Suke memutar setir dengan cepat. Jeritan! Tiba-tiba, suara pengereman mobil yang tajam bergema di mana-mana di daerah itu. Di bawah tatapan kaget orang banyak, ban mobil Suke tampaknya telah kehilangan kendali dan di bawah gaya inersia, seluruh mobil miring dan melayang melalui tikungan. Astaga! Dalam sekejap, mobil itu melayang melalui tikungan dengan kecepatan luar biasa. Setelah melewati tikungan dengan mantap dan mulus, Suke dengan cepat mengganti gigi saat jalurnya lurus dan menginjak pedal gas. Mobil itu melaju sekali lagi dan melompat ke depan seperti anak panah. Melayang, sesederhana itu, Suke telah menyelesaikan seluruh proses dengan lancar dan dalam satu upaya, dari memasuki kurva hingga meninggalkan kurva. Itu alami dan halus, seperti air yang mengalir. Seluruh penonton terdiam. Semua orang melihat bekas selip indah yang ditinggalkan oleh AE86, dan tercengang untuk waktu yang lama. Jejak-jejak ini tidak dapat disangkal merupakan bekas yang ditinggalkan oleh ban selama drifting. Tandanya sangat mencolok dan berdampak. Dia melewati tikungan? Dia tidak kehilangan kendali? Bagaimana mungkin? Surga, bagaimana dia melakukannya? Apa yang terjadi barusan? Bagaimana dia bisa melewati tikungan dengan cara yang fantastis? Mulut banyak orang ternganga karena tidak percaya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tampilan teknik yang begitu dramatis, drifting yang spektakuler, ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh para pembudidaya dari negara logam.
Semua pembudidaya di negara logam akan secara otomatis memperlambat kereta ilahi mereka ketika mereka perlu bermanuver melalui tikungan. Itu adalah pengetahuan paling dasar di negara mereka untuk mengendarai kereta ilahi. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang dapat melewati kurva seperti Suke. Selain Suke, kontestan lainnya sama sekali tidak mampu melakukan drift yang begitu menarik. Semua orang telah menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya, merasa bahwa mereka pasti sedang bermimpi. Kaisar Logam juga menatap dengan mata terbuka lebar. Dia sangat terkejut bahwa Suke bisa bermanuver melalui tikungan seperti itu. Di kereta ilahi lebih jauh, secercah kejutan melintas melewati wajah janda permaisuri. Pangeran kedua berdiri membeku dalam posisinya di puncak gunung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Zhang Lin, yang berdiri bersama penonton, menjadi pucat karena ngeri. Tidak, ini tidak mungkin benar. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan kereta dewa dengan sangat baik? Pangeran ketiga, putri ketujuh dan anggota kelompok lainnya terkejut dan kagum pada saat yang bersamaan. Dia terlalu bagus. Saya tidak menyangka bahwa pada kecepatan setinggi itu, dia bisa memiringkan mobil dengan sangat aneh dan melewati tikungan dengan sangat mulus. Surga, kekuatan jiwanya pasti sangat kuat baginya untuk melakukan teknik itu. Sepertinya kita telah meremehkan kemampuan Tuan Muda Su sejak awal. Kakak ketujuh benar-benar tidak salah menilai dia. Selama dia mempertahankan kecepatan seperti itu, dia masih bisa mendapatkan posisi dalam 10 besar. Kakak ketiga kita masih memiliki harapan. Para pangeran sangat senang ketika mereka mengungkapkan pikiran mereka kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga menghela nafas lega dan mengangguk ringan. Dia melihat ke arah putri ketujuh. Kakak ketujuh, sepertinya kamu benar tentang Suke. Dia benar-benar luar biasa. Kakak ketiga, kamu terlalu memikirkanku. Sebenarnya, aku tidak menyangka dia begitu kuat dalam hal mengendarai kereta dewa, tersenyum putri ketujuh, dengan sedikit kepahitan tersembunyi di balik kerudungnya. Sebelumnya, dia berusaha mati-matian untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Suke melalui kekuatan jiwa. Dia tidak menyangka Suke begitu baik dengan kereta ilahi. Astaga! Sementara itu, AE-86 Suke mengejar dari belakang. Karena dia tidak perlu mengurangi kecepatannya terlalu banyak ketika dia bermanuver melalui tikungan, waktu yang dia hemat memungkinkan dia untuk menyalip lebih dari setengah kereta ilahi. TSK, panen lagi dari Acting Top Points. Semuanya, angkat topi untuk teknik driftingku kan? Suke mencengkeram kemudi dengan wajah gembira. Jelas, teknik melayang ini telah dieksekusi dengan sangat sukses sehingga tidak hanya dia yang menjadi sorotan, tetapi dia juga mendapatkan banyak poin bertindak. Selain itu, melihat setiap kereta ilahi yang dia lewati, Suke tahu bahwa tempat pertama masih dalam genggamannya. Dengan kesadaran itu, senyum di wajahnya semakin dalam. Janda permaisuri di dalam kereta ilahinya menangkap senyumnya. Pemuda ini pasti tidak berasal dari asal yang sederhana, gumam janda permaisuri pada dirinya sendiri sambil berpikir. Setelah datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kontes makam kekaisaran, aku khawatir motifnya juga tidak sederhana. Tidak peduli berapa banyak penonton yang terengah-engah, kontes tidak akan berhenti di sini. Itu masih dalam proses. Saat ini yang memimpin adalah Qi Yunfei, Ghost of the Divine Chariot, yang mewakili tim Pangeran ke-8, dan Gao Qiaojie, bakat nomor 1 dari Spirit Treasures Pavilion, yang mewakili tim Pangeran Sulung. Kedua kontestan memiliki poin kuat mereka sendiri. Qi Yunfei memiliki kekuatan jiwa dan kontrol yang efektif sementara keunggulan Gao Qiaojie adalah kereta dewa superiornya yang dapat dikendalikan dengan lebih mudah dibandingkan dengan kontestan lain. Karena itu, mereka berdua memimpin perlombaan dan dengan sengit memperebutkan posisi pertama, meninggalkan banyak kereta dewa jauh di belakang mereka. Tapi Suke lebih agresif. Dengan mesin balap yang terpasang di AE-86, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa di jalan pegunungan. Ketika Suke menginjak pedal gas, kecepatan mobil meningkat sangat cepat hingga mencapai kecepatan maksimum 300 km per jam, yang bahkan melebihi batas speedometer. Desir, desir, desir. Bertingkah tangguh seperti angin sepoi-sepoi bagiku. Mobil Suke bergerak seolah-olah menembus udara dan membelah angin. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Dia mengejar para pemimpin dari belakang, dengan lincah bermanuver ke kiri dan ke kanan di jalan pegunungan yang sempit, terus-menerus mengejar dan menyalip kereta ilahi di depannya. Penonton berseru berulang kali pada penampilan Suke, jelas menikmati hiburan yang luar biasa ini. Brengsek,
Lihat segelas air di kereta ilahi Suke, seseorang berteriak ketakutan tiba-tiba. Semua orang menoleh untuk melihat setelah mendengar bahwa kerumunan terdiri dari pembudidaya, dan mudah bagi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kereta ilahi setiap kontestan hanya dengan menggunakan kekuatan jiwa mereka. Jadi, ketika mereka melihat segelas air di dalam AE86 Suke, mereka hanya bisa menghirup udara dingin. Ceka, bagaimana ini mungkin? Baru saja kereta ilahi ini melayang dengan kecepatan tinggi, namun tidak ada satu tetes air pun yang tumpah dari kaca. Bagaimana orang ini melakukannya? Ini terlalu mengerikan. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tidak ada goncangan atau guncangan di kacanya. Kadang-kadang hanya ada sedikit riak, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda tumpah sama sekali. Dia sangat pandai dalam hal ini. Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka dan dipenuhi dengan keheranan. Beberapa orang benar-benar terkesan. Mereka percaya bahwa kereta ilahi Suke begitu tangguh sehingga bisa membuat mereka merasa seperti tercekik hanya dengan melihatnya. Pangeran ketiga, putri ketujuh dan anggota kelompok mereka yang lain sekarang tersenyum gembira saat mereka melihat harapan untuk mengamankan posisi yang baik dalam perlombaan. Di sisi lain, Pangeran Sulung, pangeran ke-8 dan pendukung mereka tampak muram dan muram. Saat itu, mereka tidak berpikir bahwa Suke akan mengancam tim mereka dalam pertarungan untuk menjadi yang pertama, tetapi mereka terkejut dengan kemampuan Suke dalam mengendalikan kereta surgawinya. Mereka tahu bahwa jika pangeran kedua tidak mengucapkan mantra penghalang dan membuang waktu berharga Suke, tempat pertama dari kontes kereta ilahi akan dengan mudah diambil olehnya. Sial! Pangeran kedua dan Zhang Lin mengepalkan tangan mereka. Pembuluh darah mereka terlihat jelas, menunjukkan kemarahan mereka yang mengamuk. Awalnya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kesempatan pangeran ketiga di posisi putra mahkota. Tetapi kinerja Suke saat ini telah menunjukkan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam mengamankan posisi di antara 10 besar. Ini memenuhi pangeran kedua dengan kebencian. Dia telah bekerja keras dan membayar sejumlah besar untuk mengundang Zhang Lin ke timnya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, timnya tidak akan dapat mengamankan tempat di 3 besar. Tidak hanya itu, dia juga harus menerima 100 pukulan tongkat. 100 pukulan tidak berarti apa-apa, tetapi kehilangan muka adalah masalah besar. Setelah akhir kontes, saya ingin bajingan ini mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Pangeran kedua memancarkan niat membunuh yang ganas saat dia mengutuk Suke di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sekelompok besar kereta ilahi telah melewati setengah gunung dan bergerak cepat menuju puncak. Baik Qiyun Fei dan Gao Qiaojie masih memimpin, tetapi segera, keduanya melambat pada saat yang sama. Ini karena mereka sekarang menghadapi 5 tikungan berbentuk U berturut-turut di jalan. Sudutnya lebih rumit, ini pasti akan menjadi tantangan yang menggelitik yang akan menguji kemampuan para kontestan. Bahkan pengemudi kereta yang kuat seperti Qiyun Fei harus memperlambat dan mengemudi dengan mantap melalui 5 tikungan berturut-turut. Bagian tersulit akan datang. Saya menantikannya. Mungkin bagian trek ini akan menjadi kunci yang akan menentukan siapa yang akan memenangkan balapan. Tepatnya, melewati 5 tikungan berturut-turut adalah ujian besar bagi kekuatan jiwa seorang kontestan serta kendali mereka terhadap pesona spiritual. Hanya yang terkuat yang bisa memenangkan tempat pertama. Bagaimanapun, ronde pertama diatur oleh Kaisar Logam untuk membedakan yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar dan yang memiliki kontrol kuat terhadap pesona mereka. Ya, hanya pembudidaya yang kuat di kedua area ini yang bisa melakukannya dengan baik ketika mereka memasuki makam kekaisaran. Putaran pertama kontes sangat penting. Kultivator yang kuat dalam kedua aspek memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai Vena Naga, meskipun sejauh ini tidak ada orang yang bisa mencapai sejauh itu. Sejauh ini kami belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi juara. Saya tidak sabar untuk mengetahuinya. Tidak sulit ditebak. Pertama-tama, Chariot King Zhang sekarang keluar dari perlombaan. Kedua, meskipun Suke mengejar dengan cepat, terlalu banyak waktu yang terbuang sebelumnya, dia tidak akan bisa mengambil tempat pertama. Jadi, yang akan menjadi yang pertama adalah Qiyun Fei atau Gao Qiaojie? Aku setuju. Seharusnya salah satunya. Semua orang mulai menganalisis siapa yang akan menjadi pemenang. Faktanya, tidak ada yang meragukan kemampuan Suke. Namun demikian, insiden dengan pangeran kedua sebelumnya telah menghabiskan begitu banyak waktu sehingga tidak ada yang merasa bahwa dia akan mampu mengejar Qiyun Fei dan Gao Qiaojie sebelum mereka mencapai garis finish.
Bahkan pangeran ketiga dan putri ketujuh berdoa agar Suke dapat mengikuti kinerja ini dan hanya mendapatkan posisi dalam 10 besar. Itu akan cukup baik untuk mereka. Namun, di mata Suke, dia hanya menginginkan tempat pertama. Sebagai raja tangguh bertindak, jika dia tidak bisa menang dan menjadi juara, bagaimana dia bisa bersikap tegar? Kamar. Suke menginjak pedal gas. Mobil itu langsung mengalami ledakan kecepatan lagi. Itu bergerak melalui jalur balap seperti kilat hitam dan putih. Sial, mengapa pahlawan muda Su tidak melambat? Seseorang berseru, melihat Suke melaju kencang lagi. Kerumunan mulai membuat keributan saat melihat pemandangan itu. Ayolah, dia benar-benar ingin menggunakan metode itu dari sebelumnya untuk terus melayang melalui 5 kurva? Tapi itu tidak mungkin. Lekukan ini jauh lebih rumit daripada yang sebelumnya. Jika dia melayang seperti itu untuk kelima tikungan, dia akan berakhir menabrak gunung. Mungkin dia tidak akrab dengan medan di sini. Dia akan menderita kerugian itu. Banyak orang menggelengkan kepala. Namun, Suke semakin bersemangat. Dia mulai menggoyangkan tubuhnya dalam ritme saat dia mendidih karena kegembiraan. Haha, 5 tikungan berturut-turut, aku datang. Ayo, semuanya, naiklah. Dia tertawa terbahak-bahak menurunkan jendela dan menekan tombol untuk memutar DVD dari dalam mobil. Klik. Seketika, musik yang hidup dan ceria mulai berkumandang. Itu terpancar dari jendela mobil dan bergema melalui makam kekaisaran. Atas namaku, melayang di masa mudaku. Perhitungan akurat menang dan kalah. Aku menginjak roda api, melayang di masa mudaku. Kisah yang kita jalani, kita memerankan hidup kita. Melayang, melayang, melayang. Aku pergi mengitari gunung di mana rintik hujan jatuh. Melayang, melayang, melayang. Masuk ke dalam terowongan lagi menembus angin. Lagu Jay Chou, Drift, diputar di Imperial Tombs. Suke bergoyang dengan melodi di kursi pengemudi. Saat dia melewati kereta ilahi satu persatu, sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Dia melihat lurus ke depan pada 5 kurva berturut-turut yang akan datang. Hehe, di BGM saya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Musik dimainkan dari speaker mobil dan bergema di pegunungan. Semua orang di kerumunan itu menatap dengan mata terbuka lebar dan wajah mereka berkaca-kaca karena terkejut. Dia masih dalam mood untuk bermain musik? Kereta ilahi ini memiliki banyak fungsi. Seseorang tertawa canggung. Ini benar-benar bisa memutar musik? Luar biasa. Tapi musik ini terdengar aneh bagiku. Aku tidak bisa mendengar liriknya dengan jelas tapi aku bisa merasakan emosinya. Banyak kontestan tersenyum pahit saat mereka menyeka butiran keringat dari dahi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami insiden seperti itu, terutama ketika acara ini adalah kontes makam kekaisaran di mana semua orang memfokuskan kekuatan jiwa mereka untuk mengendalikan kereta ilahi mereka. Dan orang ini, Suke, masih memiliki energi untuk menikmati mendengarkan musik. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Beberapa cemburu padanya, yang lain ingin menjadi dia dan yang lain juga membencinya. Astaga! Tiba-tiba, kereta ilahi kehilangan kendali dan terbang keluar jalur dari tikungan di depan. Itu meluncur keluar jalur dan jatuh ke bawah gunung. Seluruh penonton segera menatap kereta ilahi yang jatuh. Ledakan. Dengan benturan keras, kereta ilahi yang terbang keluar dari rel sekarang jatuh ke kaki gunung. Itu sekarang cacat dari kecelakaan itu. Beruntung bahwa pembudidaya di dalam telah dipersiapkan dengan baik dan telah mengeksekusi mantra pelindung untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mengalami banyak kerusakan, tetapi dia tetap gagal dalam putaran kontes ini. Orang ini terlalu ceroboh. Tepat, dia mendekati tikungan tapi dia tidak mengurangi kecepatannya menjadi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lengkungan ini jauh lebih sulit dari yang sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa melewatinya dengan kecepatan itu. Itu menimbulkan masalah. Lihatlah Qi Yunfei dan Gao Qiaojie, mereka sangat berhati-hati. Kecepatan mereka berkurang banyak dan masih nyaris tidak melewati tikungan ketiga itu. Suke itu masih meningkatkan kecepatannya. Astaga, apakah dia akan mencoba dan terus menggunakan teknik itu untuk bermanuver melalui semua tikungan? Itu tidak mungkin tercapai. Dengan kecepatan itu, bahkan jika dia menggunakan teknik itu dari sebelumnya, dia pasti akan kehilangan kendali dan berakhir seperti kontestan sebelumnya. Orang ini akan mendapat masalah. Semua orang berseru saat mereka memusatkan perhatian mereka pada AE86 Suke. Karena kejadian sebelumnya dari kereta dewa keluar jalur dan menabrak,
kontestan lain sekarang menjadi ekstra waspada dan lebih memperhatikan mengendalikan kecepatan mereka. Suke adalah satu-satunya yang masih berakselerasi. Dia bergoyang mengikuti musik dan mengeluarkan tangannya dari jendela mobil seolah-olah dia sedang menikmati kecepatannya. Semua orang memandangnya seolah-olah dia orang gila. Mereka tidak menyetujui tindakannya di dalam hati mereka. Mengemudi dengan kecepatan seperti itu, kecelakaan bisa segera terjadi. Pangeran kedua dan Zhang Lin memasang ekspresi bersemangat saat mereka menatap Suke dengan antisipasi. Mereka sepertinya sedang menunggunya keluar jalur, terbang dari jalur gunung dan menabrak dengan keempat roda menghadap ke langit. Di sisi lain, pangeran ketiga, putri ketujuh, dan anggota kelompok lainnya tidak bisa menahan perasaan tegang. Dalam waktu singkat, mobil Suke mulai mendekati tikungan. Dia telah menyusul banyak kereta ilahi dan sekarang, dia berada di posisi ke-6. Dia sangat cepat dalam mengejar. Di depannya, hanya ada 5 kereta ilahi lagi. Mereka semua sekarang mengemudi melalui 5 tikungan berturut-turut dengan sangat hati-hati dan sangat lambat. Astaga! Pada saat itu, Suke tiba-tiba memutar setir ke dalam. Dalam sekejap, kendaraan itu datang sangat dekat dengan gunung. Kerumunan terkejut melampaui kata-kata. Posisi itu, meskipun dia berada di bagian dalam lintasan, kecepatannya tetap akan membuatnya terlempar keluar lintasan. Bang! Segera, ban mobil Suke mulai mengeluarkan suara teredam. Itu bukan suara ban pecah, malahan, 2 ban mobil benar-benar jatuh ke rerumputan di samping gunung. Petak rumput lebih rendah dari trek balap beberapa sentimeter, membentuk parit alami. Ketika deretan ban tenggelam ke parit alami, semua orang memandang dengan khawatir. Oh tidak, sesuatu terjadi. Dia pasti berpikir untuk mendekat, dan semakin dekat ke gunung untuk menggunakan teknik sebelumnya untuk berlari melewati tikungan dan menghindari terlempar keluar jalur. Tapi ini terlalu dekat. Sekarang kereta dewanya seperti setengah terperangkap, setengah dari keretanya juga berada di luar lintasan. Yah, dia tidak bisa menggunakan metode itu untuk melewati tikungan. Kerumunan berseru. Zhang mulai terkekeh keras seolah-olah dia telah meramalkan kemalangan Suke. Haha, metode ini terlalu bodoh. Namun, pada saat berikutnya, semua orang terdiam. Menjerit, suara keras dan menusuk dari rem yang memotong udara bergema di seluruh area. Itu menggelegar di telinga. Mobil Suke benar-benar melayang melewati tikungan dengan mantap, dengan roda belakangnya meluncur dalam lengkungan sempurna di tanah. Pada saat itu, mobil bergerak seperti wiper kaca depan yang telah dinyalakan dalam sekejap. Mobilnya stabil dan cepat dan bergerak melalui tikungan dengan mulus seperti sambaran petir. Terkesiap, semua orang tersentak, lalu terdiam. Hanya suara napas mereka yang bisa didengar. Mereka tercengang, karena pemandangan itu benar-benar tampak luar biasa bagi mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melewati tikungan dengan begitu mulus, dan dengan kecepatan seperti itu? Itu bahkan lebih mulus daripada saat dia melintasi tikungan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Tepatnya, bagian dari kereta surgawinya sudah keluar jalur di rerumputan. Bagaimana dia bisa melewatinya dengan mantap? Bukan itu saja, apakah kamu melihat segelas air di kereta ilahinya? Bahkan tidak setetes pun tumpah. Asterismen, ini bertentangan dengan surga? Banyak dari mereka terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mobil Suke masih melaju dengan sangat baik di jalan. Dia tersenyum ringan saat kepalanya berdering dengan pemberitahuan sistem tentang hadiah poin tangguh bertindaknya. Hehe, ini adalah gaya drifting parit yang legendaris. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian yang noob. Raja tangguh bertindak ini tumbuh dengan menonton inisial D. Aku bukan bintang kecepatan Gunung Akina tanpa alasan, oke? Suke tersenyum bangga dan terus menginjak pedal gas, menuju tikungan kedua dalam 5 tikungan berturut-turut. Bang! Saat mendekati tikungan, sekali lagi, ia keluar jalur dengan mengistirahatkan ban depan ke rerumputan tepat di samping gunung. Ini segera diikuti dengan memutar setir dengan cepat serta menginjak rem dan pedal gas ke sana kemari secara bergantian. Dia menggunakan parit drifting lagi. Menjerit, suara ban yang tajam dan nyaring terdengar lagi saat mobil berhasil menaklukkan tikungan lain. Suke menyusul 2 kereta ilahi lainnya, menjadikannya kereta ilahi keempat dari garis finish. Pada saat ini, selain merasa terkejut, kerumunan mulai menyadari sesuatu. Tidak, dia melakukannya dengan sengaja, seru seseorang. Orang ini sengaja keluar jalur dengan bagian depan kereta ilahinya untuk memanfaatkan parit alami untuk mengendalikan kereta.
Ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya ada metode seperti itu untuk melintasi kurva. Bagaimana dia melakukannya? Dengan kecepatannya, dia akan menempati posisi pertama. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. 3 kontestan yang saat ini memimpin perlombaan gelisah. Mereka baru saja melewati tikungan keempat, tetapi dengan kecepatan yang agak lambat. Di sisi lain, Suke bisa bermanuver melalui 2 tikungan dengan mudah hanya dalam sekejap mata dan sekarang melayang melalui tikungan ketiga. Dalam waktu singkat, dia pasti akan menyusul mereka. Percepat, gunakan metode yang dia gunakan sebelumnya untuk melewati kurva. Pangeran ke-8 mengirim perintah ke Qiyun Fei dengan pikirannya menggunakan kekuatan jiwa dari puncak gunung. Pangeran sulung juga berkomunikasi menggunakan kekuatan jiwa dengan jenius nomor 1 dari harta karun roh, Gao Qiaojie juga. Saat ini kereta ilahi di depan Suke kebetulan adalah pembudidaya elit lainnya di tim pangeran kedua. Dia benar-benar mengalahkan dirinya sendiri di balapan ini dengan berada di tempat ketiga untuk saat ini. Jika Zhang Lin tidak digulingkan dari perlombaan, dia mungkin berada di urutan keempat. Kau lihat bagaimana dia bermanuver melewati tikungan, kan? Pangeran kedua menginstruksikan anggota timnya melalui kekuatan jiwa. Cepat dan percepat dan gunakan metodenya untuk melewati tikungan. Jangan biarkan dia menyusulmu. Pangeran tidak ingin kehilangan posisi ketiga. Para pangeran lupa bahwa alasan Suke bisa melayang adalah karena kerjasama dari roda kemudi serta rem dan pedal gas. Yang terpenting, lelahnya terbuat dari karet dan penuh elastisitas. Kereta ilahi dari semua kontestan ini memiliki roda yang terbuat dari logam. Jika mereka mencoba untuk hanyut, itu sama saja dengan bunuh diri. Sayangnya, kontestan di posisi ketiga saat ini terperangah dan takut jika Suke akan menyusulnya. Dengan instruksi pangeran kedua di kepalanya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Ledakan. Dengan suara teredam, kontestan mempercepat ledakan kekuatan jiwa. Dia mencoba mengendalikan kereta ilahinya dengan meletakkan bagian depan kereta di atas rumput. Namun, di saat berikutnya, benturan dan gesekan roda logam langsung menghancurkan rumput dan parit. Bang! Potongan-potongan kerikil mulai berhamburan. Kontestan mulai kehilangan kendali. Kereta tiba-tiba melambung di udara. Itu telah terlempar keluar jalur. Penonton ngeri dan wajah mereka terperanjat kaget. Pangeran kedua juga berdiri ketakutan. Dia menatap tak percaya dengan mata terbelalak, terkejut dengan apa yang terjadi. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Mengapa bajingan itu bisa mencapainya? Tapi kontestan ini telah terlempar dari jalur gunung? Mengapa? Astaga! Pada saat ini, mobil Suke tiba di tikungan. Meski sebagian trek hancur, hal itu tidak menghentikan pengemudi tua untuk melakukan aksinya. Suke menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki bagian parit yang hancur dan juga untuk menopang mobil agar dapat melewati tikungan dengan mulus. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil saat dia melayang dan melihat kereta ilahi yang telah dikirim terbang keluar jalur. "Hei saudara," teriaknya, "apakah kamu akan ke surga? Tolong sampaikan salamku pada matahari." From! Suke bermanuver melalui tikungan ketiga dengan mulus. Keahlian pengemudi tua itu sempurna. Pangkatnya langsung melonjak ke posisi ketiga, dan dia sekarang mengikuti di belakang Qiyun Fei dan Gao Qiaojie. Mereka berdua awalnya ingin mencoba dan melayang seperti Suke, tetapi mereka telah melihat apa yang terjadi pada pembudidaya lainnya. Mereka sekarang ragu-ragu. Karena mereka berpengalaman dengan kereta ilahi, mereka dapat memahami alasan atas apa yang telah terjadi. Ban kereta ilahi mereka terbuat dari logam. Jika mereka mencoba meniru apa yang dilakukan Suke, itu akan sama dengan pergi keluar untuk wall dan pulang dengan dicukur. From! Akhirnya, setelah berhasil melayang selama 5 tikungan berturut-turut, Suke berhasil menyalip Qiyun Fei dan Gao Qiaojie di tikungan terakhir dan melesat ke kejauhan. Kecepatannya sudah sangat cepat selama tikungan, sekarang dia mengemudi di jalan yang lurus, dia menjadi lebih cepat. Mobil balapnya menembus batas speedometer mobil saat melaju kencang. Seluruh penonton tampak sedikit mati rasa. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Setelah terhenti oleh pangeran kedua dan membuang banyak waktu, Suke masih bisa mengejar. Tidak hanya dia dapat mengambil tempat pertama sekali lagi, tetapi jarak antara dirinya dan kontestan lainnya juga telah bertambah. Pertunjukan kehebatannya tentu saja menakutkan. Kakak ketujuh, kamu benar tentang Suke? Aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Pangeran ketiga memandang ke arah putri ketujuh saat dia mengucapkan terima kasih.
Sejak malam pertama ketika dia melihat Suke memanggang sayap ayam, dia memiliki kesan yang buruk tentangnya. Dia tidak mengira saudara perempuannya akan bersikeras bahwa Suke adalah pria yang cakap dengan asal-usul yang luar biasa, seseorang yang pasti sepadan dengan usaha mereka dalam mencoba untuk menang. Pangeran ketiga juga kehabisan pilihan. Para pangeran lain yang tertarik untuk memperebutkan posisi putra mahkota sudah merayu klan dan sekte yang sangat berpengaruh. Dia telah dipaksa untuk bertaruh dan menyinggung sekte pedang giok untuk memastikan waktu damai di kota kekaisaran untuk Suke. Sekarang, dia telah terbukti benar dalam melakukannya. Sekarang sudah pasti bahwa Suke akan memenangkan tempat pertama dalam perlombaan. Adapun Pangeran Sulung dan Pangeran ke-8, mereka tidak terlihat tidak puas, meskipun wajah mereka sedikit lebih murung dari biasanya. Meski posisi pertama sudah direbut, Qi Yunfei dan Gao Qiaojie masih bisa mengamankan posisi runner-up pertama dan kedua. Bagi mereka, hasil seperti itu dapat diterima. Namun, ini tidak terjadi pada pangeran kedua. Timnya awalnya menjadi favorit panas untuk memenangkan tempat pertama. Tapi dia telah melemparkan mantra penghalang untuk menghalangi Suke dan pada gilirannya menyebabkan kereta ilahi Zanglin hancur dan jatuh dari perlombaan. Kultivator elit lain yang dia undang berada di tempat ketiga, tetapi ketika dia berteriak agar dia meniru teknik melayang Suke, hasilnya menjadi bumerang dan dia keluar dari perlombaan. Karena itu, pangeran kedua hanya memiliki satu anggota tim yang tersisa dalam perlombaan. Kultivator itu baru saja berhasil mempertahankan posisi ke-10. Fakta itu sangat mengganggu pangeran kedua dan dia penuh dengan kepahitan yang pahit. Pangeran kedua tidak punya pilihan lain sekarang selain mengikuti orang-orang kaisar ke kaki gunung untuk menerima 100 pukulan tongkatnya sebagai hukuman. Meskipun ini sangat memalukan, pangeran kedua tidak berani menentang perintah. Dia hanya bisa menggigit peluru. Mengenakan wajah cemberut, dia menerima hukuman dengan berbaring di bangku sementara para penjaga mulai memukul pantatnya dengan tongkat kayu. Piak, piak, piak. Suara bergema di seluruh makam kekaisaran. Kerumunan melihat, menghela nafas. Mereka tidak berani membahas apapun di depan pangeran kedua. Mereka hanya bisa tertawa dalam hati. Pada titik ini, Suke berhasil mencapai garis finish, menang dengan selisih yang besar. Dia mengambil segelas air, yang belum tumpah, dan memastikan untuk keluar dari mobil dengan elegan juga. Kemudian dia bersandar di mobil, mengangkat gelas tinggi-tinggi di udara, dan dengan tatapan mendominasi, bertanya dengan santai, apakah ada orang lain? Bibir orang banyak berkedut tak terkendali. Orang macam apa ini? Dia sudah menang namun dia masih memamerkan. Kaisar logam tenang dan mengamati Suke dengan penuh arti. Di kejauhan, janda permaisuri masih memperhatikan Suke dalam diam. Gemuk kedua, apakah pantatmu sakit? Apakah wajahmu sakit? Saat itu, Suke melihat ke pangeran kedua, yang menerima hukuman di kaki gunung, dan tertawa terbahak-bahak. Pangeran kedua tampak kaku dan memasang ekspresi membunuh di wajahnya. Dia terus menerima hukuman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kereta Raja Zhang telah meninggalkan daerah itu, karena tidak ada gunanya tinggal untuk mengundang ejekan dari orang lain. Astaga! Pada saat ini, Qi Yunfei dan Gao Qiaojie mencapai garis finish. Qi Yunfei memenangkan tempat kedua dengan selisih yang sangat kecil dan Gao Qiaojie mengambil tempat ketiga. Sekarang, keduanya tidak berani memandang remeh Suke lagi. Mereka telah menyadari bahwa bahkan jika mereka telah menggunakan kereta ilahi yang sama dengan Suke, mereka tidak memiliki teknik mengemudi yang begitu terampil. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Qi Yunfei saat dia berjalan keluar dari kereta surgawinya. Keingintahuan semua orang terusik dan mereka menunggu untuk mendengar jawaban Suke. Mereka juga ingin tahu bagaimana Suke bisa mengemudi dengan baik dan bagaimana dia menguasai keterampilan mengemudi kereta ilahi. Hehe, itu hanya untuk dipahami dan tidak dijelaskan. Suke tersenyum dan kemudian melirik kereta ilahi Qi Yunfei dan Gao Qiaojie. Namun, saya baru saja menyadari sesuatu tentang kedua kereta ilahi Anda. Apa yang kamu perhatikan? Qi Yunfei dan Gao Qiaojie menjawab serempak. Setiap kali kamu bermanuver melalui tikungan, itu sangat tidak wajar. Meskipun kedua kereta dewamu memiliki tenaga kuda yang tinggi, kepala keretamu terlalu berat. Gunung Akina, bleh, salah, Gunung Makam Kekaisaran memiliki banyak tikungan sehingga Anda perlu mendorong kepala setiap kali Anda mencoba bermanuver melalui tikungan. Ini terutama terlihat selama 5 tikungan terakhir berturut-turut karena Anda berdua tidak dapat bergerak di sepanjang jalur terbaik.
Kecuali Anda dapat mengatasi ini, keduanya kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku. Hah, tidak hanya Qiyun Fei dan Gao Qiaojie yang bingung, orang banyak juga bingung dengan kata-kata Suke. Apa, kepala kereta terlalu berat? Apa, mendorong kepala setiap kali mencoba bermanuver melalui tikungan? Maksud kamu apa? Kakakmu sekokoh mungkin? Tentu saja, karena bisa memenangkan perlombaan ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada fraksi Exploding Heavens yang telah memproduksi AE86 ini. Oh, seseorang di sana bertanya, apa AE86 itu? Pertanyaan ini sangat valid. AE86, apakah kereta dewa ini tepat di samping saya? Selain AE86, kami juga memproduksi TAAK 001, PGD 820, MIGD 682. Ini semua dibuat oleh guru kami Hatano. Tentu saja ada juga guru Aoi dan guru Ohashi juga. Suke mulai mengoceh. Semua orang bingung. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Saat Suke terus berbicara tanpa henti, satu persatu, semua kontestan akhirnya tiba di garis finish dengan kereta ilahi mereka. Dengan menjadi juara lomba, Suke membantu pangeran ketiga mencetak 10 poin, yang membawa mereka jauh di depan pangeran yang bersaing lainnya. Pahlawan muda Su, kami minta maaf barusan, karena meremehkan kekuatanmu. Jika kami telah menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Pahlawan muda Su masih sangat muda namun memiliki kekuatan seperti itu. Anda adalah panutan generasi kami. Dan, pahlawan muda Su, karena fraksi surga yang meledakmu memiliki begitu banyak produk yang dibuat oleh gurumu, jika ada kesempatan di masa depan, kita harus pergi dan melihat. Pangeran ketiga dan pangeran lainnya mendatangi Suke dan berbicara dengannya dengan antusias. Putri ketujuh mengungkapkan wajah tersenyum di balik kerudungnya. Dia memandang Suke dengan tenang dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Su, terima kasih.